Kemarin ini baru aja launching tas Urvan, sebuah tas karya anak bangsa yang merupakan kolaborasi antara Urofi dan Antarestar. Untuk penjelasan lebih detail secara teknis tentang tasnya bisa dilihat langsung di webnya. Jadi di sini aku bakal lebih share pengalaman aku memakai tas ini selama kurang lebih hampir 2 minggu. Tolong diingat juga tas ini tuh aku beli sendiri. Yang berarti di video ini kita bisa ngomong apapun tanpa batasan apapun juga. Jadi sebenarnya tas ini tuh bagus, tapi coba kita ngomongin dari awal. Proses beli cukup simpel ya, karena lewat marketplace. Jadi tinggal sat-sat pesan diantar sampai. Tapi entah kenapa kemarin tuh prosesnya cukup lama. Jadi udah dipesan mungkin baru dikirim 2 atau 3 hari malah kayaknya dari pas dipesan. Padahal pas pesannya pun pagi-pagi juga. Mungkin karena kemarin baru launching juga ya, jadi agak hektik. Tapi nggak apa-apa, kayaknya itu bukan masalah jangka panjang juga. Pas awal unboxing yang ada di pikiranku tuh modelnya keren juga. Terus pas dipegang, bahannya bagus amat. Jadi overall good first impression lah. Tas ini tuh udah aku bawa kemana-mana selama kurang lebih 2 minggu ini. Baik untuk bawa perlengkapan kamera ataupun jadi tas biasa aja. Kecuali emang kadang-kadang ada yang gagal karena butuh tas dengan kapasitas yang lebih besar alias jadi bawa backpack. Tapi most of the time aku pakai tas ini terus, baik untuk bawa perlengkapan kamera ataupun daily carry yang essential banget. Jelas maksudnya yang essential tuh Nintendo Switch ini ya. Aku pernah pakai tas nggak banyak-banyak banget juga sih. Cuman pernah dari yang kecil, sling, sedang, backpack, sampai yang muat dimasukin orang. Bisa dimasukin orang, tapi jangan. Ini bentuknya tuh beda-beda karena emang buat keperluan yang beda-beda juga pastinya ya. Terus ini juga sebenarnya tulisannya waist bag, tapi rasanya agak kegedean ya kalau buat jadi waist bag. Jadi di sini aku akan anggap tas ini adalah sling bag. Oke, lanjut. Yang aku suka dari tas ini, dari luar dulu, model dan bahannya bagus. Walaupun nggak tahu sebenarnya bahannya dari apa karena tertulisnya new material. Sangat menjelaskan. Tas ini juga tipe yang apa bilangnya ya, slick gitu loh. Jadi bukan tas kamera yang bulky gitu. Modelnya lebih slim gitu ya, cukup stylish. Terus kita buka. Jadi bahannya tebel ya dalamnya, bikin hati tenang pas bawa barang pecah belah kayak kamera, lensa, dan teman-temannya. Walaupun dimensinya sebenarnya tertulis di web ya, tapi ini tuh tipe tas yang apa ya, muat lebih banyak daripada kelihatannya gitu loh. Surprisingly, Sony A7C lagi dipasang lensa Tamron 2875, muat dipasang berdiri. Mantap juga. Ada mesh yang dikasih net di bagian atasnya sini buat ditaruh aksesoris kecil. Jadi aksesorisnya nggak bertebangan kemana-mana selama tasnya dibawa. Velcro-nya berasa kuat dan ada 3 sekat yang bisa dilepas pasang. Berarti kita bisa punya 4 kompartemen bersekat in total. Ini mantep sih. Biasanya lebih sering tuh palingan cuma 2 pemisah atau kadang cuma 1 malahan. Dipakai buat bawa kamera, mantep sih. Hati tenang. Masuk ke hal yang aku pernah suka dari tasnya. Dimulai dari luar dulu, resettingnya. Jadi resettingnya nih agak susah dibuka. Nggak susah-susah banget, tapi nggak gampang juga gitu maksudnya. Aku kira awalnya karena baru aja, tapi setelah hampir 2 minggu pun tetap begitu settingnya. Jadi itu adalah salah satu concern. Kalau ada perubahan akan diupdate di bawah. Terus habis settingnya dibuka, ini pas dibuka tuh ini ngadep keluar. Kalau ini mungkin bisa jadi preferensi juga ya. Tapi aku lebih prefer kalau tas yang dibuka tuh ngadep ke dalam. Jadi pas kita mindahin barang atau gimana tuh nggak takut jatuh. Apalagi kalau konteksnya ini sambil diselempangin kayak gini. Jadi sebenarnya lebih enak kalau ininya ada di luar kan. Jadi nggak takut jatuh, barang-barangnya lebih aman rasanya. Terus lanjut balik lagi keluar. Ini di bagian luarnya tuh kayak ada side pocket gitu ya. Jadi bisa dilonggar atau rapetin dengan cara dipencet dan ditarik kayak gini. Tapi agak kecil ya. Jadi bingung mau ditaruh apa. Botol minum kegedean. Kalau kunci atau dompet juga takut jatuh atau gimana karena sebenarnya ini nggak tertutup kan, tetap terbuka. Jadi ini kayak agak membingungkan aja fungsinya tepatnya buat apa. Bagian netting nyimpen barang-barang ini tuh juga agak kecil rasanya dari segi apanya sini, tebelnya kayaknya maksudnya. Jadi kalau kita coba lihat yang di samping ini, sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak misalnya kita mau taruh AirPods, sebenarnya kalau lihat sekilas tuh kayaknya muat ya, tapi karena terlalu sempit secara tebelnya ini, lebar apa tebel sini, jadi nggak bisa masuk. Jadi kurang lebih gitu sih. Terus tinggiku tuh kurang lebih 175 cm, termasuk nggak pendek lah ya, tapi talinya tuh tetap sisa banyak banget kayak gini. Mungkin nanti bakal dipotong atau dijepit atau diikat atau gimana lah, tapi ini sengaja belum diapa-apain buat ngasih lihat dulu, dan nggak susah-susah amat sebenarnya. Jadi sebenarnya itu aja sih kekurangannya. Nggak ada yang fatal-fatal banget sih sebenarnya. Ini beberapa hal yang mungkin dibilang kurang, nggak juga sih, cuman mungkin lebih ke wishlist ya, keinginan untuk edisi berikutnya atau edisi yang lebih premium. Start dari luar, threadingnya tuh yang lebih gampang dibuka kalau bisa sih yang memungkinkan satu tangan bisa gitu, nggak susah kayak gini. Terus kalau bisa udah pasti kompartemennya kalau bisa tuh ngadep ke dalam, jadi ininya ngadep keluar. Terus next, Velcro ini bagus sebenarnya. Cuman space-nya kan gede ini tasnya ya, tinggi gitu. Nah, kalau bawa lensa kecil, misalnya kayak gini ditaruh, nah masih ada space gede banget. Rasanya tuh kayak sayang aja gitu. Mungkin bisa ada solusinya kayak misalnya si origami style ini yang bisa dilipat kayak yang ada di Big Design ini. Nggak tahu ini sesuatu yang susah atau gimana, dan emang harganya beda juga sih. Jadi ini agak nggak apple to apple, tapi ya namanya wishlist nggak apa-apa ya. Dan mungkin nanti menarik ya kalau ada aksesoris tambahan yang bisa dibeli dan bisa dipasang di tasnya. Jadi misalnya kayak si clip ini yang memungkinkan kamera bisa menggantung di tas, ataupun magnet, ataupun pengait, jadi kunci kalau dicantol di samping tuh aman kayak gini.
Overall, tas ini menjalankan tugasnya dengan baik sih. Tugasnya kan membawa kamera dengan aman, nggak ada komplain sama sekali di bagian itu. Ini full price-nya ada di 400.000. Kemarin waktu launching tuh ada di 269.000. Nggak tahu sekarang masih harganya segitu atau enggak. Dengan harga segitu, berarti tas ini tuh aku masukin ke kurang lebih tas yang masih budget ya. Yang lebih murah ada, tapi kalau mau bilang ini mahal, nggak juga, banyak yang lebih mahal. Jadi tas ini buat siapa? Tas ini rasanya cocok banget buat yang suka hunting foto atau video dengan gear yang minimal. Dalam artian, gearnya yang dibawa tuh muat di sling bag. Ya iya dong ya. Yang pengen punya tas daily carry tapi bisa buat bawa kamera juga bisa. Intinya kalau suka dengan desainnya dan nggak masalah dengan kekurangan-kekurangan yang tadi disebutin, dengan harga segini, feel yang diberikan tuh kayak dari desainnya, kualitasnya, ini oke banget sih, worth it. Apalagi kalau ternyata harganya masih ada di special launching price-nya itu. Berasa bakal tahan lama juga sih ini. Aku pribadi juga bakal tetap lanjut pakai tasnya. Karena ada tas satu lagi yang ini, dan ini udah agak lama dan sering dipakai bawa barang sampai penuh gitu. Jadi sekarang busanya tuh udah agak-agak gimana gitu. Jadi ini mau dipakai buat nyimpen dan bawa-bawa gimbal aja. Jadi gimbal bag aja. Jadi tas ini posisinya bakal buat gantiin sling bag yang itu. Itu aja video kali ini. Kalau tertarik, link untuk beli ada di bawah. Dan ada link juga ke beberapa sling bag lain yang aku pernah pakai dan rekomen juga pasti. Jadi bisa dilihat-lihat dan bandingin aja. Thank you udah menonton. See you on the next video.